Selamat berjumpa kembali dalam video belajar matematika dalam mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Apa kabar? Harapan ibu anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan. Baik, kita akan memulai video kita pembelajaran hari ini. Topik kita masih tetap yaitu limit fungsi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar limit fungsi menuju ke tak hinggaan. Pada video kali ini kita akan lebih mendalami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal limit fungsi menuju ke tak hinggaan. Sebelumnya ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu siswa dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Baik, kita mulai topik kita, limit fungsi menuju ke tak hinggaan. Untuk menghitung limit fungsi fx untuk x mendekati tak hingga, dapat menggunakan pedoman penyelesaian berikut. Soal nomor 1 kemarin sudah ibu jelaskan contoh-contohnya. Maka pada video kali ini kita akan lebih mendalami contoh yang kedua. Untuk x mendekati tak hingga dan hasilnya adalah negatif tak hingga dikurang tak hingga, maka fungsi fx diuraikan dengan cara yang pertama, kali sekawan jika fx mengandung bentuk akar, kemudian membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi. Atau yang kedua, gunakan rumus selisih akar kuadrat. Limit akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar px kuadrat tambah qx tambah f untuk x mendekati tak hingga. Jadi derajatnya sama-sama, pangkat 2. Maka kalau A lebih dari P, itu jawabannya tak hingga. Kalau A sama dengan P, digunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Kalau A kurang dari P, maka itu negatif tak hingga. Baik, untuk lebih mendalaminya, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, hitunglah limit berikut. Limit akar x kuadrat tambah 2x untuk x mendekati tak hingga dikurang akar x kuadrat kurang 4x. Tentunya ini adalah kalau kita substitusi langsung, hasilnya adalah tak hingga kurang tak hingga. Maka kita akan cari cara untuk menyelesaikannya. Jadi anak-anak kami tolong perhatikan karena proses pengerjaannya sedikit panjang. Nah, coba diperhatikan, inilah soalnya. Kita akan mengalihkan dengan faktor sekawannya. Artinya faktor sekawan kita kalikan dengan bertanda yang berbeda. Kita kalikan, kalau bentuk di sini akar x kuadrat tambah 2x kurang akar x kuadrat kurang 4x, maka kita kalikan dengan bentuk yang sama tapi tanda yang berbeda. Kalau ini tanda negatif berarti ini tanda positif. Kita kalikan dengan bilangan yang sama karena ini bentuk nilainya adalah 1. Contohnya 2 bagi 2 1. 3 bagi 3 1, maka akar x kuadrat tambah 2x tambah akar x kuadrat kurang 4x per akar x kuadrat tambah 2x tambah akar x kuadrat kurang 4x itu nilainya 1. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja. Ya. Nah, ingat lagi sifat dari perkalian dua bilangan, dua suku, a kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Itulah konsep yang digunakan di sini. A kurang B kali A tambah B. Kita ubah bentuknya menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Maka inilah hasilnya, akar X kuadrat tambah 2X pangkat 2 kurang akar X kuadrat kurang 4X pangkat 2. Sedangkan penyebut tetap ini. Kemudian kita buka akarnya. Kalau kita buka akarnya, ini tinggal x kuadrat tambah 2x dikurang. Kalau kita buka akarnya, karena ini dua suku, maka kita buat dalam kurung. Setelah itu kita buka kurungnya, penyebut tetap. Kemudian kita buka kurungnya, maka ini negatif kali x kuadrat, negatif x kuadrat, negatif kali negatif, positif x. Penyebut kita uraikan. Kita faktorkan x kuadratnya, sehingga di sini kalau kita faktorkan x kuadrat, yang tinggal di sini adalah 1 tambah 2 per x. Kalau kita kalikan kembali, x kuadrat kali x kuadrat, x kali kuadrat tambah 2 per x, 2x. Begitu juga di suku selanjutnya, kita faktorkan x kuadrat, sehingga yang tinggal 1 kurang 4x. Pembilang kita sederhanakan,
X kuadrat dikurang X kuadrat habis sehingga yang tinggal 6X. Di penyebut kita keluarkan akar X kuadrat. Akar X kuadrat kan X, maka ini faktornya X. Maka nanti 6X bagi X itu adalah tinggal 6. Setelah itu kita pakai konsep atau sifat tadi sehingga ini menjadi, ini nilainya 0, ini nilainya 0. Berarti 6 per akar 1 tambah 0 tambah akar dari 1 kurang 0. 6 per akar 1 tambah akar 1, 6 per 2 sama dengan 3. Jadi anak-anak kami coba perhatikan langkah demi langkah. Jalannya sedikit panjang, tapi kalau dipahami, dicerna dengan baik konsep-konsep untuk menguasainya, anak-anak kami bisa memahaminya. Cara yang kedua, dengan menggunakan rumus tadi, kita lihat ini sama-sama. Maka kita gunakan B kurang Q per 2 akar A. B itu, ini koefisien variabel X di sini adalah 2. Koefisien variabel X di sini adalah min 4. Berarti 2 kurang min 4 per 2 akar, ini berapa? 1. Akar 1. Maka 2 tambah 4 per 2 sama dengan 3. Mungkin anak-anak kami akan mengatakan, oh Bu, itu lebih mudah, itu saja yang kami gunakan. Boleh, tapi jangan lupa juga harus dikuasai bagaimana cara menyelesaikannya dengan mengalihkan faktor sekawan. Karena tidak selamanya soal bisa nanti terselesaikan. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Hitunglah limit berikut. Limit akar X kuadrat tambah 6X kurang X kurang 4. Nah, inilah soalnya. Tadi kita kalikan dengan faktor sekawannya. Karena ini kurang, kita kalikan dengan yang bertanda positif. Sehingga hasilnya adalah, kalau ini kita kalikan, kita buka kuadratnya, tinggal X kuadrat tambah 6X. Kemudian hasil ini adalah X kurang 4 kuadrat. Maka ini kalau kita uraikan, X kuadrat tambah, atau X kuadrat kurang 8X tambah 16. Karena ini 3 suku, maka negatif langsung kita kalikan. Ini X kuadrat tambah 8X kurang 16. Penyebutnya tetap. Ini kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, nilainya adalah 14X kurang 16. Baru dari sini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya X. Bukan X kuadrat dia. Walaupun ini X kuadrat, tapi berada di bawah tanda akar. Kalau ditarik akarnya tinggal X. Kalau dibagi dengan X, ini 14X bagi X 14. 16 per X. Ini X kuadrat. Karena masuk dalam tanda akar, kita bagi dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat bagi X kuadrat 1. 6X bagi X tinggal 6 per X. X bagi X 1, 4 per X. Nilai yang ada per X-nya itu semuanya nilai 0. Sehingga 14 kurang 0 per akar dari 1 tambah 0 tambah 1 kurang 0. Akar 1, 1 tambah 1, 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. Atau cara yang kedua, mungkin kalau kita lihat bentuknya rumus tidak sesuai dengan rumus cepat, maka ini harus kita ubah dulu bentuknya. Ingat, X sama dengan akar dari X kuadrat. Maka X kurang 4 itu kita ubah bentuknya akar dari X kurang 4 kuadrat. Kalau diuraikan, ini menjadi X kuadrat kurang 8X tambah 16. Barulah kita gunakan rumus 6 kurang, ini koefisiennya. Koefisien ini adalah min 8 per 2 akar koefisien X kuadrat adalah 1. 6 tambah 8, 14 bagi 2 sama dengan 7. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahaminya. Dan contoh yang terakhir. Hitunglah limit berikut. Limit akar 2X kuadrat tambah 3 per X. Maka ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X. Ya, karena ini di bawah tanda akar. Maka ini kalau kita gabung ke tanda akarnya dulu, ini menjadi akar 2X kuadrat tambah 3 per X kuadrat. Nanti akar X kuadrat kan 1. Kita bagi dengan pangkat tertingginya X kuadrat, 2X kuadrat bagi X kuadrat 2. 3X per X kuadrat dan X kuadrat bagi X kuadrat 1. Maka kalau kita substitusi, ini nilainya 0. 2 bagi 1, 2. Maka nilainya akar 2. Demikian penjelasan Ibu tentang limit fungsi tak hingga. Ada sudah Ibu jelaskan 3 buah contoh soal. Anak-anak kami harus memahaminya.
Mungkin kalau belum menguasai beberapa konsep, maka akan mengalami kendala. Contohnya bagaimana menggunakan sifat A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Atau menggunakan sifat A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi anak-anak kami juga jangan lupa untuk tetap menguasai atau mengingat materi-materi sebelumnya. Jangan lupa dicek Google Classroom-nya, ada tugas. Dan materi kita selanjutnya, kita akan masuk bab yang baru adalah turunan fungsi. Sampai jumpa, selamat belajar, salam sehat.